Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Mubasyaratan faqat. Baik, teman-teman, mahasiswa pendidikan agama Islam, mata kuliah statistika pendidikan, kita melanjutkan materi sebelumnya. Mungkin kemarin sempat dibahas, tapi saya coba ulas lagi supaya merefresh kembali di samping melanjutkan materi. Di pertemuan kali ini kita bahas statistika dan data statistik. Oke, ada beberapa komponen yang akan kita bahas. Ada mengenai statistik dan statistika, metode statistika, kegunaan statistik, ciri khas statistik, jenis data statistik, pengumpulan data, langkah-langkah pengolahan data, dan penyajian data. Oke, teman-teman, saya sudah bahas sebelumnya bahwa di introduction, statistik is the grammar of science. Statistik kalau menurut Carl Person itu adalah alat bahasanya keilmuan gitu, bisa disepertikan itulah, bisa dikiaskan. Lalu ada juga yang bilang William Edwards Deming, in God we trust, all others must bring data. Jadi memang statistik itu saat ini bisa menjadi alat acuan selain kita mengimani keesaan Allah ataupun mengimani keesaan Allah ataupun mengimani rukun iman yang lainnya gitu ya. Information is the oil of the 21st centuries and analytic is the combustion engine. Ya, saya sudah jelaskan sebelumnya ya bahwa di quotes di sini bahwa saya ingin menekankan bahwa statistik itu betapa pentingnya di era digital saat ini untuk menjadi alat yang bisa menjadi alat bukti. Terlebih ke depan teman-teman itu akan menggunakan statistik itu untuk metode penelitian ataupun jadi hasil pembahasan ke depan supaya teman-teman bisa menemukan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah yang ada ke depan untuk tugas akhir ketika teman-teman menggunakan metode kuantitatif. Oke, mengenal statistik dan statistika. Secara etimologis, kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status dan dari bahasa Inggris, Yunani dan Belanda yaitu stat yang memiliki makna negara. Hal tersebut menyatakan statistika yang berkaitan dengan penyajian fakta dan angka tentang kondisi perekonomian, kependudukan, dan politik yang terjadi di sebuah negara. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa statistik itu memang diperuntukkan awalnya itu untuk perihal ekonomi singkatnya. Tapi semakin ke sini semua kegiatan pasti butuh berupa angka ataupun sajian data. Sehingga statistik ini bisa beragam dan sekarang bisa digunakan di dunia pendidikan. Statistik merupakan rekapitulasi fakta. Nah, ini perbedaan statistik dan statistika. Kalau statistik itu rekapitulasi fakta. Kalau statistika itu nanti lebih ke keilmuannya untuk mengkaji proses seluruh statistik itu tersebut. Statistik merupakan rekapitulasi fakta yang memiliki bentuk berupa angka-angka yang disusun membentuk tabel atau diagram, di mana angka-angka tersebut mampu menjelaskan sebuah permasalahan. Ya, pada intinya statistik itu nanti akan berupa sajian permasalahan ataupun sajian yang kita teliti ataupun sajian yang akan kita butuhkan. Bisa berupa tabel, diagram, dan seterusnya. Kalau di dunia pendidikan itu bisa berupa rekapitulasi fakta, itu bisa berupa nilai rata-rata peserta didik, rata hasil produktivitas. Kalau di dunia perusahaan itu rata hasil produktivitas kerja, misalkan buat sepatu tuh berapa, itu kan bisa distatistikkan. Lalu selanjutnya untuk menjadi statistik itu perlu proses diantaranya pengumpulan data,
pengolahan data, dan proses penarikan kesimpulan data. Nah, ini seluruhnya disebut di proses tersebut disebutnya statistika. Singkatnya sih ada 3 komponen, 3 proses. Dikumpulkan, diolah, lalu kita simpulkan gitu. Selanjutnya kita ke metode statistik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa statistik itu dibagi dua. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif secara tujuan itu menggambarkan dan meringkas data yang telah dikumpulkan. Ini memberikan gambaran jelas tentang karakteristik data. Masih bingung ya bedanya? Nah, kalau di statistik inferensial, tujuannya membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data. Ini memungkinkan kita untuk membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Kita lanjut dulu, nanti akan terlihat polarisasi atau perbedaannya. Data yang digunakan kalau di statistika deskriptif menggunakan data yang telah terkumpul dan diorganisir untuk memberikan ringkasan tentang karakteristiknya. Kalau di statistika inferensial menggunakan sampel data yang diambil dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Penggunaan hasil. Nah, kalau di sini di deskriptif hasilnya digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data yang diamati. Nah, itu garis poinnya, data yang diamati, dan memberikan ringkasan yang bermakna tentang karakteristiknya. Kalau di inferensi hasilnya digunakan untuk membuat inferensi tentang populasi secara keseluruhan dengan mengukur tingkat ketidakpastian atau kepercayaan dalam kesimpulan tersebut. Contoh metodenya, perhitungan mean, median, modus, standar, deviasi, distribusi frekuensi, dan visualisasi data menggunakan grafik dan tabel. Kalau di inferensial, uji hipotesis, estimasi parameter, analisis regresi, uji T, uji C kuadrat, uji ANOVA, dan estimasi interval. Nah, kalau masih bingung, kita kiaskan. Lihat contoh penggunaan. Nah, jadi deskriptif itu untuk merangkum hasil survei membandingkan kinerja kelompok atau memvisualisasikan data. Kalau di inferensial untuk menentukan apakah sebuah metode pembelajaran efektif. Nah, ini contoh. Jadi gini. Kalau statistika deskriptif di dunia pendidikan, contohnya itu misalkan misalkan kita mengajar di kelas 12 IPA. Kalau berbicara statistika deskriptif itu berkaitan dengan data yang diamati. Misalkan berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, gaya belajarnya gimana, dan seterusnya. Itu berkaitan dengan data yang diamati. Nah, kalau di inferensial itu akan berkaitan tentang tingkat bukan berkaitan dengan data yang diamati, tapi ada proses yang diamati. Contohnya misalkan metode pembelajaran. Jadi misalkan kita menggunakan metode pembelajaran ceramah. Nah, itu kalau kita ingin mengujinya metode ceramah itu efektif atau tidak, nah itu nanti akan menggunakan statistika inferensial. Jadi misalkan nantinya pengaruh metode pembelajaran ceramah terhadap peningkatan belajar kelas 12 IPA misalkan tadi ya. Nah, itu seperti itu. Beda kalau deskriptif tadi misalkan nantinya ada berapa siswa laki-laki, ada berapa siswa perempuan, dan seterusnya. Kalau inferensial nanti lebih ke hasil yang diamati dari populasi itu tersebut gitu. Nah, ini untuk lebih kurangnya kita akan bahas ke depan untuk terlihat polarisasinya dan gampang mengamati ataupun membedakan mana deskriptif, mana inferensial. Ini kita pengantar dulu aja. Kegunaan statistik. Utamanya itu untuk komunikasi. Menghubung untuk mengambil keputusan pihak yang membutuhkan. Yang tadi, kalau udah ada data kan kita bisa komunikasikan. Asalnya misalkan berapa orang sih di kelas 12 IPA misalkan tadi ya, berapa orang sih laki-lakinya. Kalau misalkan masih ngawang kan bingung berapa ya gitu. Ataupun misalkan berapa sih gaya belajarnya, gimana sih gitu. Kalau belum distatistikkan itu akan sulit gitu ngobrolnya. Bisa juga deskripsi data dan oke. Di lain komunikasi ada regresi.
memprediksi pengaruh sebuah data terhadap variabel data lain untuk mengetahui dan mengantisipasi gejala yang akan timbul di masa mendatang. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan diferensial tadi. Korelasi mengukur seberapa kuat atau seberapa besar hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian. Komparasi melakukan perbandingan sebuah kelompok atau perbandingan antar variabel yang digunakan sebagai sampel dan populasi dalam sebuah penelitian. Ciri khas statistik berupa angka, bersifat universal, bersifat objektif. Sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit. Statistik itu pasti berupa angka. Meskipun yang berupa angka belum tentu statistik. Bersifat universal. Kalau statistik itu pasti bersifat universal itu dalam artian akan sama. Sepakat melihatnya. Bersifat objektif juga begitu, jadi akan sama. Akan bebas gitu. Misalkan contoh. Meja di kelas ataupun kursi di kelas ukuran besar atau kecil, ketika kita hanya berbicara meja itu besar itu dalam artian kita, dalam subjektivitas kita. Tapi kalau misalkan oleh orang Eropa, bisa jadi meja yang kita maksud itu kecil karena badan dia yang besar memandang meja itu kecil. Nah, enaknya kita memandang suatu meja, ukuran meja itu dengan angka. Meja itu berukuran 30 cm. Meja itu berukuran 50 cm. Itu akan lebih objektif karena berupa angka. Perbedaannya terlihat ya antara subjektivitas dan objektivitas. Jadi kalau berupa angka itu gampang membedakannya dan itu lebih objektif. Jenis data statistik. Data statistik itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya datanya itu tidak berupa angka. Tapi bukan berarti tidak berkaitan dengan angka. Nantinya lebih bersifat deskriptif, lebih tulisan hasilnya. Kalau data kualitatif itu representasinya dipresentasikan dalam kata-kata yang tadi saya jelaskan, label atau kategori. Analisisnya melibatkan interpretasi dan pengelompokan berdasarkan pola, tema, atau makna. Kemungkinan penggunaan cocok digunakan untuk menjelaskan kompleksitas, konteks, atau pengalaman subjektif. Kalau data kuantitatif itu dapat diukur dengan angka, memiliki nilai numerik. Direpresentasikan dalam bentuk angka atau bilangan, melibatkan penggunaan statistik dan metode matematika untuk meringkas atau menguji hipotesis. Cocok digunakan untuk mengukur, membandingkan, atau membuat prediksi berdasarkan angka. Nah, kualitatif umumnya itu berkaitan dengan deskriptif. Kalau kuantitatif itu berkaitan dengan angka. Jadi gini, kalau kuantitatif itu pasti menggunakan metode matematika nantinya untuk meringkas atau menguji hipotesis. Nah, nanti bisa menggunakan salah satu alatnya aplikasi SPSS. Bisa juga menggunakan Excel. Kalau kualitatif itu berdasarkan interpretasi penilai, berdasarkan pengelompokan pola, tema, atau makna. Kalau kualitatif itu cenderung subjektif karena dikembalikan ke si penilai. Kalau menggunakan kuantitatif itu lebih objektif, tapi kekurangannya mungkin tidak bisa kompleksitas karena ada keterbatasan, misalkan populasinya dan seterusnya. Pengumpulan data. Nah, jadi kan untuk mengolah angka atau mengolah data itu harus dikumpulkan dulu seperti tadi prosesnya. Pengumpulan data itu bisa nantinya menggunakan beberapa skala. Apa sih skala itu? Skala itu ibaratnya pengumpulan data tadi diberupakan dalam skala, dibentukkan dalam skala. Skala pada umumnya itu ada 4 bentuk. Ada skala nominal, skala yang sederhana dan disusun sesuai dengan jenis kategorinya. Misalkan tadi laki-laki perempuan, misalkan laki-laki 1, perempuan 2, itu namanya nominal. Skala ordinal, skala yang berdasarkan pada ranking yang diurutkan. Misalkan kalau ordinal,
Misalkan kalau teman-teman pernah ada yang ngisi kuesioner, itu ada sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu biasanya berupa ordinal itu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau skala interval, skala yang menunjukkan jarak antara satu variabel data dengan variabel data lain, misalkan skala ordinal itu yang tadi berurutan 1, 2, 3. Kalau interval tadi 1 sampai 5 yang sangat setuju dan sangat tidak setuju gitu. Kalau skala rasio itu yang memiliki nilai 0 mutlak dan memiliki jarak yang sama. Atau lebih jelasnya, di sini ada contohnya. Di sebelah kanan itu misalkan nominal itu berkaitan dengan kategori atau label tanpa urutan, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau ordinal misalkan tingkat pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, sarjana. Kalau interval itu skornya ada uji 70, 80, 90, 100. Ciri-cirinya, kalau nominal data dikelompokkan ke dalam kategori atau label tanpa ada urutan. Kalau ordinal, data memiliki urutan yang jelas tetapi jarak antar kategori tidak sama. Urutannya jelas tapi jarak antar kategorinya tidak sama. Kalau interval, jarak antar nilai pada skala adalah sama tetapi tidak ada titik nol yang bermakna. Jadi nggak ada awalnya gitu. Kalau rasio memiliki titik nol yang bermakna sehingga memungkinkan operasi matematika seperti pembagian atau perbandingan yang valid. Tipe skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian seseorang. Skala yang termasuk dalam tipe ini adalah skala sikap, skala moral, tes karakter, skala partisipasi sosial. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial seseorang. Skala yang termasuk dalam tipe ini adalah skala mengukur status sosial ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, kemasyarakatan, kondisi rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam mengukur skala ada beberapa pengukuran yang digunakan diantaranya yaitu skala Likert, Guthman, semantik diferensial, rating scale, skala Thurston. Ini kita bahas nanti ke depan, kalau sekarang itu kita pengenalan dulu aja. Metode of data collection. Nah, data tadi kan kita himpun dalam skala. Tentunya ada metodenya pengumpulannya, ada surveys, ada experiments, ada observation. Survei itu nanti bisa berupa kuesioner, eksperimen itu bisa berupa kita mengamati, hampir sama-sama dengan observasi, tapi eksperimen itu lebih kayak kita menguji, misalkan ujian gitu. Kalau observasi kita mengamati. Sumber, metode, dan instrumen pengolahan data. Nah, jenis metode yang tadi itu ada angket, pengembangannya ya, ada wawancara, ada pengamatan observasi, ada ujian atau tes, ada dokumentasi. Jenis instrumennya ada angket, daftar, skala inventory, pedoman wawancara, daftar cocok, dan seterusnya. Sampling teknik. Jadi ada teknik penyamplingan. Jadi tadi misalkan kalau mau mengumpulkan data itu kita misalkan mau di sekolah mana, terus apakah dikategorikan atau tidak, apakah misalkan mau menguji gaya belajar seluruh kelas 12 di Almatin misal, atau hanya sekedar, atau di random aja semua kelas gitu, dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas lebih panjang. Pengumpulan data seperti yang tadi dijelaskan, konteksnya itu ada 3 sih. Ada data collection, pengumpulan data, pengolahan data atau analisis, ada inference, itu ada pengambilan kesimpulan atau kita mengambil hasil dari analisis tadi. Lalu kalau ini ada tambahnya ada visualization, ada visualisasi penggambaran tadi, penyajian datanya. Sama aja sebetulnya. Understanding our data insights. Nah, ini tadi ada collection, ada analysis, ada data ekosistem, interpretation, application. Ini hampir sama sebetulnya, cuman ini lebih dipetakan lagi. Ada pengumpulan, ada menganalisis, ada memvisualisasikan data ekosistemnya, ada menginterpretasikannya, ada juga mengaplikasikannya. Ini nanti akan berkaitan dengan pengaplikasian teori-teori yang berkaitan dengan data yang akan kita uji. Itu penyajian data.
penyajian data seperti yang tadi. Mungkin teman-teman sederhananya pernah lihat tabel ataupun diagram, itu aja sih. Ada juga yang berbentuk pie dan seterusnya. Yaitu ada histogram, scatter dan seterusnya. Overall, rata-rata sih menggunakan histogram ataupun line ataupun tabels. Yang scatter jarang, yang pie hampir mirip sih. Itu yang sering ya. Oke, thank you. If you have any question, you can call me or chat by WhatsApp. Thanks for your attention. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalau ada yang betul-betul belum paham, silahkan ditanyakan. Untuk tugas dan seterusnya akan saya kirim di grup WhatsApp. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.